Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, semoga dalam perjalanan kita meniti Ramadan ini selalu diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan kita, dan menjadi semangat kita setiap saat dalam memburu keberkahan dan keutamaan dari detik-detik mulia di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang telah berlalu dari hari-hari yang telah kita jalankan diterima oleh Allah dan dilipat gandakan serta dijadikan sabit, tetap tidak tergugah oleh apapun. Semoga kita mendapatkan karunia kekekalan daripada pahala bulan suci Ramadan di tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, bentuk yang harus paling dijaga untuk ibadah di bulan suci Ramadan ini yang tidak kalah penting adalah bagaimana selalu kita menjaga niat kita. Karena memang kita tahu niat itu bagian dari rukun. Bahkan niat itu sendiri adalah ibadah. Maka seyogianya kita dapat terus mengkaji keutamaan niat dengan apa? Dengan ta'addudun niyah, berkali-kali berniat, atau tajdidun niyah, memperbarui niat kita. Kenapa ini bagian yang amat sangat penting? Di dalam setiap kitab muqaddimah, apapun kitabnya, itu sering kita temui keutamaan niat. Ya. Dari pembahasan di dalam kitab-kitab hadis, itu seringkali dimulai dengan innamal a'malu binniyat, dari hadis yang sangat masyhur dari Umar bin Khattab. Setiap segala sesuatu itu dimulai dari niat. Ini bentuk bagian dari bagaimana keutamaan niat itu yang harus dijaga. Nah, ternyata Allah menginginkan kita untuk mengutamakan bentuk ibadah yang paling mulia adalah niatnya dulu. Kenapa? Karena bersama niatlah besok amal kita dijadikan apa? Jadikan persembahan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap kita akan bersama daripada niat. Maka dari itu penting bagi kita untuk mentajdid niat kita, terus memperbarui niat kita. Jangan sampai ada kegagalan dalam ibadah karena salah langkah dari niat kita. Ya. Semisal ada kita niat awalnya ingin sholat tarawih, tapi ternyata di dalam masjid ada gangguan, ya, ada orang yang tidak kita sukai, mulai tergoncanglah kita punya niat. Nah, ini bukan tidak terjadi, ini sangat-sangat mungkin terjadi. Maka dari itu kembalikan niat kita kepada Allah. Yang kita sembah adalah Allah, yang kita niatkan liwajhillah, hanya menuju keridhaan Allah. Nah, ini karena dengan kesungguhan niat ada keistimewaan, maka keistimewaan itulah yang harus kita sama-sama petik dan kita raih serta kita perjuangkan dari awal Ramadan
kita harus punya niat yang kuat untuk melestarikan, menjaga, dan memperjuangkan titik nilai kemuliaan niat kita. Dari awal nih, misalnya kita ingin menghatamkan Al-Quran dengan cara 2 kali gitu. Caranya bisa 1 hari 2 juz lah sekali duduk. Niatkan aja dulu. Walaupun bacaan kita di satu sisi masih terbata-bata, walaupun bacaan kita masih banyak yang alpanya dalam hukum-hukum tilawah kita, tapi minimal kita punya niat dan mulia untuk menghatamkan lebih dari sekali. Ini harus ditumbuhkan. Kenapa? Karena ada kemungkinan yang kita dapat lakukan dari niat mulia tersebut. Maka tertulislah mulia. Andaikan ya di satu perjalanan kita menuju perhelatan ibadah terjadi kendala semisal, Allah telah memberikan dan catat daripada niat kemuliaan kita. Berapa banyak kita tahu kisah ketika ada orang soleh nih, dia ingin sholat malam, lalu dia tertidur pulas sampai mana dia menyesali ibadah yang dia tinggalkan, ya. Dia tertidur pulas sampai dia tidak terbangun untuk sholat malam. Apa yang terjadi? Dari penyesalan itu dapat dikembalikan dan Allah memberikan kabar gembira. Siapa yang bersama niatnya, maka Allah akan tulis sempurna daripada amal tersebut. Dengan apa? Dengan betul-betul berusaha. Ya, kemampuan, bukan kita pengen niat misalnya mau menghatamkan 50 kali, ya kan nggak mungkin. Ini ada sifat-sifat yang tersisip atau dengan sikap masuk akal kita. Nah, itu yang tergolong akan ditulisnya sempurna daripada ibadah. Ibadah apa? Ibadah daripada niat. Ya, kita kalau mikir niat pengen ngasih orang, tiba-tiba ada terhalang. Ya, kita pengen sedekah nih di jalanan nih, tahu-tahu terhalang nih, ada tugas lain, tahu-tahu ada tetangganya lah manggil, sampai larutlah waktu, sampai sedekah kita yang niatnya buat si fulan-fulan yang duduk di pinggir jalan tadi hilang dah, kehilangan kesempatan. Apa terus hilang pahala itu? Tidak, tertulis baik, tertulis sempurna. Apalagi ketika sudah masuk kepada ranahnya dari amal tersebut, maka Allah akan lipat gandakan lagi. Ya. Allahu yudha'ifu liman yasha. Dari bilangan yang tak terhitung Allah akan lipat gandakan. Maka dari itu di bulan yang suci ini banyak momen, kesempatan ya untuk kita terus memperbarui niat kita. Nggak ketinggalan nih kalau kita pengen mendapatkan Lailatul Qadar. Insya Allah masih ada kesempatan untuk kita terus menggali dan mencari serta memperbarui niat kita. Ini pembahasan yang nggak kalah penting ya, adalah bagaimana rukun daripada ibadah itu bagian dari ibadah itu sendiri, yakni adalah niat. Sering-sering kita harus menjaga dan melestarikan serta mentajdid niat kita, agar supaya Allah jadikan kesempurnaan amal-amal kita dengan berjalannya dengan niat. Nah, Allah melihat apa? Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah melihat daripada sisi hati kita. Karena di hatilah tempatnya niat. Dan bisa rusak amalan-amalan yang kelihatannya zahir tapi niatnya nggak benar. Berapa banyak dari amal-amal yang kelihatannya baik karena niatnya tidak baik, Allah tolak mentah-mentah dari amal tersebut. Nah, ini penting kita telusuri, penting kita kaji dan kita perbaiki kalau memang yang telah lalu banyak dirusak dengan niatan-niatan yang terganggu daripada amal-amalan zahir kita. Makanya mari ya para hadirin, pendengar ataupun yang hadir, ini kita terus menjaga, melestarikan dari amalan-amalan kita dengan niat-niat mulia. Perbanyak sedemikian rupa niat kita untuk ibadah. Rapatkan kita punya waktu. Detik-detik kita tidak ingin kehilangan momen-momen bersama Allah. Niatkan dalam hati kita, ya Allah, kita minta perlindungan kepada Allah
Jangan sampai momen ini hilang ya Allah. Jangan sampai Kau sibukkan hati ini dengan urusan-urusan yang mengalpakan kepadamu ya Allah. Kita minta sama Allah, minta perlindungan. Sungguh hati ini ingin terpaut kepadamu. Kita tidak ingin tersia-sia dengan waktu yang hilang. Kita minta sama Allah, minta perlindungan. Terus kita minta jaga, karena Allah lah yang menguasai hati. Di sebalik itu Allah juga melihat isi hati. Maka hati adalah tempat kemuliaannya ibadah, tempat keikhlasannya ibadah, tempat kemurniannya niat kita kepada Allah. Bukan yang dikatakan zahir. Zahir itu adalah bentuk daripada niat, tapi zahir juga tidak dapat dipatok, karena hati adalah pancaran yang hanya dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di bulan yang mulia ini, dari pagi, malam, siang, semuanya waktu-waktu kita ini sangat-sangat berharga. Ya, sampai kita sia-siakan momen-momen yang memang betul-betul Allah berikan, tidak kebetulan. Ya, ini pasti ada kasih sayang Allah dan rahmatnya. Apalagi ketika kita mendengar kemuliaan ibadah dari besarnya keagungan niat tersebut. Karena memang Allah akan melihat bagaimana hati kita kepada Allah, bagaimana keterpautan kita terus kepada Allah. Ya, Allah melihat, yanzuru ila qulubikum wala yanzuru ila suwarikum. Bahkan Allah dapat menolak amalan-amalan yang zahir karena rusaknya hati, dan rusaknya hati daripada rusaknya niat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ibadah kita yang mulia ini selalu dijaga oleh Allah dari segala bentuk amalan-amalan yang merusak hati kita, bahkan merusak niat kita. Semoga ini dapat bermanfaat dan menjadi perhatian khusus bagi kita, dan semoga Allah menjaga hati-hati kita dan mengokohkan hati kita untuk selalu menjaga hati kita terpaut kepada Allah, merujuk kepada Allah dengan tajdidun niyah, memperbarui niat setiap saat, bahkan setiap detik. Kalau kita ingin mengamalkan apa-apa yang harus kita buat, bersolawat, berzikir, beramal, beribadah, misal kita bisnis, jualan, berusaha, cari nafkah, kita hanya kita jalankan ibadah, gerakan-gerakan semua yang ada, atau kegiatan-kegiatan kita terpaut hanya untuk Allah, insya Allah semua akan menjadi amalan-amalan mulia di bulan yang mulia ini, dan akan menjadikan saksi kelipat tergandaan yang tiada terhingga kelak di akhirat yaumul hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.